Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, dalam banyak hadis Rasulullah SAW, akhir zaman digambarkan sebagai masa penuh fitnah, perang dan ujian besar bagi umat manusia. Salah satu peristiwa yang disebutkan adalah pengkhianatan bangsa Rum terhadap umat Islam. Siapakah bangsa Rum? Apa yang membuat mereka mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimin? Dan bagaimana peristiwa ini akan menjadi awal dari perang besar yang dikenal sebagai Malhamah Kubra? Mari kita simak kisah penuh hikmah ini. Bangsa Rum adalah istilah yang digunakan dalam Al-Quran dan hadis untuk merujuk kepada Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Setelah runtuhnya kekaisaran tersebut, istilah bangsa Rum sering diasosiasikan dengan dunia barat, terutama kekuatan besar di Eropa. Meski berbeda keyakinan, hubungan bangsa Rum dengan kaum muslimin diwarnai perjanjian damai, kerjasama, hingga konflik besar. Namun, pada akhir zaman, hubungan ini berubah menjadi pengkhianatan yang memicu perang besar. Asal-usul kata Rum berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada Romawi Rom. Dalam konteks sejarah Islam, bangsa Rum sering diidentifikasi dengan Kekaisaran Romawi Timur Bizantium yang berbasis di Konstantinopel, sekarang Istanbul. Dalam surah Rum, surah ke-30, Allah menyebut tentang kekalahan dan kemenangan bangsa Rum. Telah dikalahkan bangsa Rum di negeri yang terdekat, dan mereka setelah dikalahkan, itu akan menang dalam beberapa tahun. Quran Surat Ar-Rum 2-4. Ayat ini merujuk pada perang antara Kekaisaran Bizantium bangsa Rum melawan Kekaisaran Persia pada abad ke-7. Sejarah bangsa Rum. Kekaisaran Romawi kuno. Bangsa Rum awalnya merujuk pada Kekaisaran Romawi yang berdiri sejak tahun 27 sebelum Masehi dan menjadi salah satu peradaban terbesar di dunia kuno. Kekaisaran ini menguasai wilayah luas di Eropa, Asia, dan Afrika. Pada tahun 395 Masehi, Kekaisaran Romawi terpecah menjadi dua. Romawi Barat yang runtuh pada tahun 476 Masehi, Romawi Timur Bizantium yang terus bertahan hingga jatuhnya Konstantinopel pada tahun ke-1453 sebagai bangsa Rum. Dalam konteks Islam, istilah bangsa Rum lebih sering merujuk kepada Kekaisaran Bizantium yang beragama Kristen Ortodoks. Bizantium adalah kekaisaran besar yang menjadi salah satu musuh utama umat Islam pada masa awal. Meski begitu, hubungan antara umat Islam dan Bizantium tidak selalu bermusuhan. Kadang terdapat perdamaian, perdagangan, dan diplomasi. Dalam banyak tradisi Islam, bangsa Rum digambarkan sebagai salah satu kekuatan besar dunia pada masa awal Islam. Mereka dipandang sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi, tetapi juga seringkali menjadi saingan atau musuh umat Islam. Hubungan antara umat Islam dan bangsa Rum dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Kaisar Heraklius, penguasa Bizantium, untuk mengajak masuk Islam. Surat itu berbunyi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad. Rasulullah kepada Heraklius, penguasa Rum, salam sejahtera bagi yang mengikuti petunjuk. Aku mengajakmu kepada Islam. Masuklah ke dalam Islam, maka kamu akan selamat. Meskipun Heraklius tidak menerima Islam, ia menunjukkan sikap hormat kepada Rasulullah dan umat Islam. Namun, hubungan ini tidak selalu damai. Konflik besar pertama antara Islam dan Rom terjadi pada Perang Tabuk. Meskipun akhirnya pertempuran besar tidak terjadi, karena bangsa Rum memilih mundur. Dalam hadis-hadis akhir zaman, Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk tentang peran bangsa Rum. Salah satu hadis yang terkenal berbunyi, kalian akan berdamai dengan bangsa Rum dalam suatu perjanjian yang aman. Kemudian kalian bersama-sama akan memerangi musuh di belakang mereka. Lalu kalian menang. Setelah itu, mereka akan mengkhianati perjanjian tersebut dan akan memerangi kalian di bawah 80 bendera. Di bawah setiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini menggambarkan bahwa bangsa Rum akan memiliki peran besar dalam peristiwa-peristiwa besar akhir zaman. Umat Islam dan bangsa Rum akan sempat bersatu melawan musuh bersama. Tetapi setelah kemenangan, bangsa Rum akan mengkhianati perjanjian damai tersebut. Pada awalnya, umat Islam dan bangsa Rum
akan menemukan musuh bersama yang harus dilawan. Musuh ini digambarkan sebagai kekuatan jahat yang merusak dunia, mengancam umat manusia, dan menentang ajaran agama. Dalam perjuangan ini, umat Islam dan bangsa Rum akan bersatu dalam perjanjian damai. Pasukan gabungan Islam dan Rum akan melawan musuh tersebut dengan gagah berani. Mereka akan meraih kemenangan besar yang akan membawa kegembiraan di kedua belah pihak. Dalam masa ini, umat Islam mungkin akan merasa bahwa perdamaian sejati dengan bangsa Rum telah tercapai. Namun, masa ini hanyalah ujian dari Allah. Setelah kemenangan melawan musuh bersama, bangsa Rum mulai menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan. Sebagian dari mereka merasa tidak nyaman dengan kebangkitan umat Islam yang semakin kuat. Kesombongan dan keinginan untuk berkuasa membuat mereka melupakan perjanjian damai yang telah dibuat. Dalam sebuah pertemuan rahasia, para pemimpin bangsa Rum memutuskan untuk melawan umat Islam. Mereka mengumpulkan pasukan besar yang disebut dalam hadis Nabi sebagai 80 bendera. Di bawah setiap bendera terdapat 12.000 tentara, sehingga totalnya mencapai hampir 1 juta pasukan. Pengkhianatan ini akan menjadi salah satu ujian terbesar bagi umat Islam. Tidak hanya umat Islam harus menghadapi ancaman militer yang besar, tetapi mereka juga harus menghadapi perasaan dikhianati oleh pihak yang sebelumnya dianggap sebagai sekutu. Pengkhianatan bangsa Rum ini akan memicu pertempuran besar yang disebut sebagai Malhamah Kubra atau Perang Besar. Dalam pertempuran ini, umat Islam akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil, yang dalam banyak riwayat sering dikaitkan dengan munculnya Imam Mahdi. Medan perang akan dipenuhi dengan darah dan kehancuran. Pasukan bangsa Rum yang sangat besar akan mencoba menghancurkan umat Islam dengan kekuatan penuh. Namun, umat Islam tidak akan gentar. Mereka akan bertempur dengan keberanian dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan pertolongannya. Meskipun bangsa Rum memiliki jumlah pasukan yang jauh lebih besar, umat Islam akan menunjukkan kekuatan iman mereka. Pertempuran ini akan berlangsung selama beberapa waktu, dengan banyak korban di kedua belah pihak. Namun, pada akhirnya, kemenangan akan berpihak kepada umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga terjadi perang besar antara kalian dan bangsa Rum. Mereka akan datang dengan kekuatan besar." Hadis riwayat Muslim. Meski menghadapi pasukan besar, kaum muslimin akan bersatu dan menunjukkan kekuatan mereka dalam mempertahankan agama Allah. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa perang ini akan terjadi di wilayah Syam, sebuah daerah yang memiliki signifikansi besar dalam sejarah dan agama Islam. Syam mencakup wilayah yang kini meliputi Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Wilayah ini juga disebut dalam hadis-hadis lain sebagai tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk memerangi Dajjal. Rasulullah SAW tidak hanya memberikan informasi tentang perang besar ini, tetapi juga menanamkan optimisme kepada umat Islam. Beliau menjelaskan bahwa meskipun perang ini akan sangat berat, umat Islam akan mendapatkan bantuan langsung dari Allah. Pertolongan ini datang dalam bentuk kemenangan atas musuh-musuh mereka, sekaligus tegaknya keadilan dan kebenaran di bumi. Hadis ini juga menggambarkan bahwa perang besar ini akan menjadi salah satu tanda besar menjelang kiamat. Setelah kemenangan umat Islam, dunia akan menyaksikan berbagai peristiwa lain yang menandai akhir zaman, seperti kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan pertempuran terakhir di akhir zaman. Kisah ini menjadi pengingat bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari rencana Allah yang maha bijaksana. Kisah tentang perang besar antara umat Islam dan bangsa Rum bukan hanya sebuah cerita, tetapi juga sebuah pengingat agar umat Islam terus mempersiapkan diri, baik secara keimanan maupun kebersamaan, untuk menghadapi segala ujian yang akan datang. Dengan bersandar kepada Allah, umat Islam akan selalu berada di jalan yang benar, bahkan di masa paling sulit dalam sejarah manusia. Sahabat, akhir zaman adalah masa penuh ujian, tetapi juga masa yang membawa harapan. Sebagai umat Islam, kita harus mempersiapkan diri dengan keimanan yang kuat, memperbanyak amal saleh, dan menjaga persatuan. Mari kita selalu memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah akhir zaman, dan terus berpegang teguh pada ajaran Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.